Baik, salam saudara, kasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan presentasikan materi saya mengenai kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan. Peneluannya saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Melalui kebangkitan Yesus, umat manusia bisa menerima keselamatan serta kehidupan yang kekal. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, itu menjadi bukti nyata bahwa pengorbanan serta Yesus membuktikan bahwa kasih Allah yang menebus dosa manusia. Kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan bagi umat manusia atas dosa dan maut. Dengan kebangkitan Yesus bukan hanya suatu bukti yang ilahi. Yesus tetapi kebangkitan Yesus yang menjadi pengharapan yang sangat besar dalam setiap kehidupan orang percaya pada saat ini. Dengan kebangkitan Yesus membuka jalan keselamatan bagi umatnya, dan setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat, maka setiap orang akan mengakuinya, maka manusia itu bisa mendapatkan pengampunan dosa dan menerima kehidupan yang baru dan dalam kasih karunia dalam kerajaan surga. Dalam Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22, nanti saudara bisa membuka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Itu sangat jelas saudara, terus dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, konsep kebangkitan dan keselamatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah saudara, kita akan membahas sedikit tentang kebangkitan dalam perjanjian lama. Kebangkitan dalam perjanjian lama masih berupa nubuat atau juga janji keselamatan dari para nabi. Nah, dalam perjanjian lama, saudara kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus masih berupa nubuat atau janji yang dinubuatkan oleh para nabi pada saat itu. Nah, dalam perjanjian baru nanti nubuat-nubuat ini akan digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Konsep kebangkitan dalam perjanjian lama belum secara nyata seperti itu saudara. Dalam perjanjian baru dia sudah digenapi. Maka saya akan katakan tadi, di dalam perjanjian lama kebangkitan Yesus masih sebagai berupa nubuat atau janji bahwa nanti para nabi akan bernubuat bahwa Sang Mesias akan bangkit seperti itu. Dalam perjanjian lama, kebangkitan hanya habis sebagai nubuat atau sebagai janji Allah yang disampaikan hanya melalui para nabi, bukan sebagai peristiwa historis atau suatu hal yang sudah terjadi. Nah, saya akan tadi saudara bahwa kebangkitan dalam perjanjian lama itu belum terjadi, tetapi akan digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, yang selanjutnya saudara, kebangkitan hanya sebagai nubuat. Para nabi bernubuat bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang baru atau keselamatan bagi umat manusia. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 19, nanti saudara bisa membuka dalam Alkitab saudara masing-masing dalam Yesaya pasal 26 ayat 19. Nah, selanjutnya saudara, kita akan melihat kebangkitan dalam perjanjian baru. Nah, saya katakan tadi saudara, dalam perjanjian lama bahwa kebangkitan itu hanya sebagai nubuatan atau janji Allah. Nah, dalam kita melihat dalam kebangkitan dalam perjanjian baru ini, dalam perjanjian baru kebangkitan Yesus itu sebagai penggenapan janji Allah. Nah, nanti saudara bisa membuka dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Kebangkitan sebagai dasar iman dan keselamatan bagi orang percaya. Nah, kebangkitan Yesus ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang membawa keselamatan bagi setiap kita pada hari ini.
Kebangkitan Kristus yang menjadi inti dari iman Kristen sebagai orang Kristen. Tanpa kebangkitan maka iman Kristen tidak memiliki makna yang benar. Sebab itu kebangkitan yang mengalahkan dosa dan maut. Nah, dalam Korintus pasal 15 ayat 17 nanti saudara bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 itu sangat jelas dikatakan bahwa Roma dan juga dalam Roma pasal 10 ayat 9. Nanti saudara bisa membuka dalam ayat-ayat Alkitab yang sudah saya sebutkan di sini saudara dalam Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat kebangkitan yang membawa keselamatan. Nah, mengapa saudara kasih dalam Tuhan yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini? Mengapa kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan bagi setiap kita pada pagi hari ini? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus yang membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Bahwa kebangkitan Yesus yang menyatakan kuasanya atas dosa dan maut dikalahkan. Jadi kebangkitan Yesus ini saudara yang mengalahkan dosa dan maut. Nah, kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Dan kebangkitan Yesus ini yang membawa pengharapan kepada orang percaya bahwa mereka dibebaskan dari dosa serta mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 9 saudara bisa membuka sendiri dalam Roma 6 ayat 9. Selanjutnya kebangkitan yang menandakan bahwa karya penebusan dari Yesus. Nah, kebangkitan Yesus ini saudara dikatakan kebangkitan yang menandakan bahwa karya penebusan dari Kristus. Kebangkitan Yesus ini saudara, Yesus mati di kayu salib. Setelah pada hari ketiga dia bangkit daripada antara orang mati, dia membuktikan memberi penebusan. Ya, kematian Yesus itu menebus setiap dosa kita yang hubungan kita yang telah terpisah dengan Tuhan, dengan Allah pada saat itu, maka Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebuskan dosa kita, supaya kita bisa terus terhubung lagi dengan Tuhan. Pada waktu itu ketika itu hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus, saudara. Maka dengan kebangkitan Kristus ini, dia membawa penebusan. Jadi kita ditebus, kita diselamatkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dengan kematian Yesus di kayu salib, ia berkorban demi menebus dosa manusia. Sangat jelas dikatakan saudara, kebangkitannya yang menunjukkan bahwa Allah menerima korban itu sebagai keselamatan yang diserahkan kepada manusia dalam Roma pasal 4 ayat 25, dalam Kisah pasal 2 ayat 24. Selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan yang diberikan melalui iman. Selanjutnya saudara, pentingnya keselamatan bagi manusia. Nah, keselamatan itu sangat penting saudara yang kasih dalam Tuhan bagi setiap kita orang percaya pada masa kini. Keselamatan yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan umat manusia tidak bisa didapatkan melalui perbuatan baik manusia, tetapi melainkan keselamatan diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, saya menjelaskan bahwa keselamatan di sini tidak bisa kita perolehkan atau kita dapatkan melalui perbuatan baik kita atau melakukan setiap hukum Taurat. Nah, dikatakan di sini, nah keselamatan hanya diterima atau diperolehkan kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, maka dengan iman kita akan menerima keselamatan. Ya, juru selamat manusia dapat diampuni. Nah, saudara, Yesus Kristus dengan mulut dan hati kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, umat manusia dapat diampuni dari dosa dan bisa memulihkan atau mendapatkan
hubungan yang baik lagi dengan Allah. Karena iman kita kepada Yesus itu yang membuka jalan keselamatan serta kehidupan yang kekal dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Terus saudara bisa membuka dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan juga dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, pentingnya keselamatan bagi manusia, saudara. Berarti keselamatan itu bagi manusia sangat penting, saudara. Karena apa? Karena menyelamatkan setiap kita dari dosa, menyelamatkan kita dari bencana-bencana yang mungkin tidak bisa kita duga, tapi dengan kematian Yesus, Yesus telah menebusnya. Nah, selanjutnya saudara kita akan melihat makna kebangkitan dalam kehidupan orang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman serta pengharapan dan kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Kristus yang menjadi bukti bahwa kuasanya nyata serta memberikan pengharapan dan keselamatan bagi umat yang percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan serta kehidupan yang kekal. Nah, saudara, inilah makna kebangkitan dalam kehidupan orang percaya. Nah, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita akan diberikan keselamatan. Kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan atas dosa dan kematian. Kebangkitan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa kebangkitan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut, saudara Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, kesimpulan bagi kita, Rasul Paulus di sini sangat menegaskan bahwa keselamatan adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Keselamatan menjadi dasar dari Kristen yang mencerminkan hubungan manusia dan Allah. Keselamatan dalam teologi Kristen menjelaskan bahwa keselamatan merupakan pembebasan dari dosa serta pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Nah, di sini Rasul Paulus sangat menegaskan tentang keselamatan pada jemaat yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Keselamatan tidak bisa diterima melalui usaha manusia karena kasih karunia manusia diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan yang diberikan Yesus untuk kita pada saat ini itu adalah anugerah atau kasih karunia yang diperolehkan melalui iman. Nanti saudara bisa membuka dalam Efesus 2 ayat 8.